Bab 424, tak terbayangkan betapa kayanya aku. Apa maksudmu dengan mengatakan bagus? Kamu tidak akan terus mempermainkanku sampai saat ini, kan? Nora yang berada di dalam dapur bergumam karena merasa sedikit keluh. Dari awal sampai sekarang, aku tidak pernah mempermainkanmu. Sean memutar kursi rodanya dan mencondongkan tubuhnya ke dapur sambil berbicara serius. Besok kita akan tahu apakah kamu hanya bermulut manis padaku. Nora cemberut dan sengaja bersikap seolah tidak peduli. Namun nyatanya, Nora percaya pada Sean. Nora mempercayai Sean karena sebenarnya Sean tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari menipunya. Sial sekali! Aku kalah lagi hari ini. Saat itu, May masuk dari luar dengan marah, menggumamkan sesuatu. Kenapa kamu diam di sini? Apa kamu tidak bisa membantu Nora memasak? May melirik Sean dan langsung berteriak marah. Sean menggelengkan kepala tak berdaya. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali May pulang dari bermain poker, dia selalu marah kepada Nora dan Sean. Namun, May adalah orang yang mudah kecanduan. Semakin dia kalah dalam permainan, semakin besar keinginan dia untuk berjudi. Sean sudah terbiasa. Bu, aku yang menyuruh Sean untuk tidak membantu. Mengapa kamu ingin melampiaskan kemarahanmu pada kami setiap kali kamu pulang dari permainan poker? Nora yang berada di dalam dapur tidak tahan dengan May. Karena itu, Nora segera menengok dari dapur dan angkat bicara. Siapkan makan malammu. May duduk di sofa dan mengerutkan kening menatap Sean. Sean, aku mau bertanya. Apa kamu mendapatkan semua uang yang kamu belanjakan itu dari kompensasi militer? May menatap Sean selama 2 detik sebelum tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Sean berhenti sejenak lalu mengangguk juga. Bisa dibilang, kekayaan yang dia miliki adalah kompensasi militer. Meski sebagian besar dari uang itu adalah barang rampasan yang telah dia rebut sebelumnya. Barang-barang rampasan ini seharusnya dikembalikan, tapi atasannya membiarkan dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Maka, uang itu memang dianggap diberikan kepadanya oleh militer. May tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dengan dingin ketika mendengarnya. Hawk sudah memberitahu bahwa uang Sean tidak lebih dari uang pensiun yang diberikan oleh militer. Ketika semua uangnya habis, Sean akan kembali menjadi seorang pecundang seperti sebelumnya. Sean, aku tidak mengecammu saat itu karena kamu hanya orang bodoh. Tapi sekarang, setelah kamu kesadaranmu pulih, kamu benar-benar seorang pecundang karena melakukan hal yang sama. May mengerutkan bibirnya dan menatap Sean dengan sikap menghina. Ada apa ini? Sean mengerutkan kening dengan sikap dingin. Berapa banyak uang yang bisa diberikan oleh militer untuk dihambur-hamburkan seperti itu? Lupakan saat kamu menjadi orang bodoh. Sekarang, setelah kesadaranmu kembali normal, seharusnya kamu menginvestasikan uangmu. Namun, kamu malah menghambur-hamburkannya uang ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah semua uangmu habis? Kamu akan menjadi miskin lagi jika terus menghambur-hamburkan uang seperti ini. Semakin banyak May berbicara, dia menjadi semakin marah seolah-olah uangnya lah yang dihambur-hamburkan Sean. Sean menyipitkan matanya karena akhirnya mengerti kenapa May begitu marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya lebih banyak uang dari yang kamu bayangkan. Sean perlahan berbalik menatap May sambil berbicara dengan tenang. Ketika mendengar hal itu, dalam hati May sangat marah. Dia benar-benar jengkel dengan kesombongan Sean. Baiklah. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku lagi untukmu. Besok, kamu harus ikut denganku ke kediaman Perkins. May melambaikan tangannya dengan tidak sabar.
dia benar-benar tidak ingin berurusan terlalu dalam dengan Sean. Aku harus menjemput seseorang bersama Nora besok. Sean langsung menolak. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan anggota keluarga Perkins. Jadi, ketika May memintanya untuk pergi ke kediaman Perkins, Sean benar-benar tidak mau. Siapa yang akan kalian jemput? Nyonya Perkins sudah menelpon dan mengatakan aku harus mengajakmu. Setelah selesai berbicara, May langsung bangkit dan pergi ke kamar tidur. Dia sama sekali tidak memberi Sean kesempatan untuk berbicara. Dan Nora yang kebetulan membawa 2 piring tumis sayur, keluar dari dalam dapur. Sean, apa ibu mengecammu lagi? Melihat wajah murung Sean, Nora segera menghampiri dan bertanya. Tidak. Dia ingin aku pergi ke kediaman Perkins bersamanya besok. Sean melambaikan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya pada Nora. Kenapa harus ke rumah nenek? Nora mengerutkan kening, masih tidak bisa mengerti. Jangan khawatir tentang hal itu. Akan kuurus apapun yang akan terjadi. Sean tidak terlalu peduli. Dia melambaikan tangannya dan terkekeh. Dia hanya terlalu malas untuk berurusan dengan keluarga Perkins, bukan berarti dia takut. Ya, jika terjadi sesuatu, kamu harus memberitahuku. Nora mengangguk dan hendak masuk ke dapur untuk mengambil masakan lain. Namun, setelah 2 langkah, dia berhenti. Bab 425, percayalah padaku. Sean, aku tahu kamu bertahan dengan semua ini untukku. Sebenarnya, aku rasa kamu tidak perlu merasa berhutang budi kepadaku dan membiarkan dirimu disalahkan untuk mempertahankanku. Jika kamu tidak lagi bahagia tinggal di sini, tak perlu terus bertahan. Nora membelakangi Sean dan berbicara dengan serius. Apa kamu mencoba mengusirku? Sean menatap punggung Nora dan menggelengkan kepalanya sambil bertanya. Tidak. Tidak. Aku tidak akan mengusirmu. Nora segera berbalik dan menatap Sean dengan serius sambil berkata. Jika aku ingin mengusirmu, aku tidak akan menerimamu 2 tahun lalu. Aku tidak akan pernah mengusirmu. Hanya saja... Nora menggigit bibirnya karena ragu untuk berbicara. Kamu tidak perlu sungkan. Ini pilihanku dan kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Yang harus kamu ingat adalah kesulitan yang ada hanya sementara. Setelah aku benar-benar pulih, semua yang ada di keluarga Perkins dan bahkan kota Riverfall akan berubah. Percayalah saja padaku. Sean perlahan mendongakkan kepalanya sambil menatap Nora dengan serius. Ketika Nora menoleh untuk melihat Sean, ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi saat ini, dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Nora hanya mengangguk. Keesokan harinya, Nora pergi bekerja seperti biasa. Penerbangan Regina tiba di kota Riverfall pada sore hari. Jadi, Nora tidak ada kegiatan di pagi hari. Sementara itu, Sean pergi ke kediaman Perkins bersama May dan Ingram. Sean awalnya menduga semua anggota keluarga Perkins akan menunggunya di sini. Tapi yang membuatnya terkejut, hanya Nyonya Perkins yang menunggunya kali ini. Ini membuat Sean sedikit bingung. Masuk dan duduklah di sini. Di ruang duduk, Nyonya Perkins sudah lama menunggu Sean dan yang lainnya. Ketika Nyonya Perkins melihat Sean, May, dan Ingram datang, dia segera menyuruh pelayan menyajikan kopi untuk mereka. Kopinya harum dan terasa enak. Namun, Sean merasa Nyonya Perkins aneh hari ini. Sesekali, entah kenapa dia merasa Nyonya Perkins sedang kesulitan dan merasa bersalah. Dia tampak seakan-akan sedang kesulitan untuk mengambil suatu keputusan. Bu, kenapa mencari kami hari ini? Apa ada sesuatu yang terjadi?
Ingram menuangkan secangkir kopi untuk Nyonya Perkins lalu bertanya dengan lembut. Dan May, yang selalu dominan, bersikap sopan di depan Nyonya Perkins saat dia duduk dengan perasaan tertekan di kursinya. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Nyonya Perkins berkata sambil mengangguk dan mengambil secangkir kopi. Apa itu? Ingram mengangguk dan hendak menuangkan kopi untuk Sean, tapi May menghentikannya. Bagi May, harusnya Sean lah yang menuangkan kopi untuknya dan Ingram. Ingram meletakkan teko kopi di depan Sean karena tidak mau berdebat dengan May. Sean, kulihat kamu cukup baik akhir-akhir ini. Nyonya Perkins memandang Sean dan mengatakan itu tanpa alasan. Dari segi apa maksud Anda? Sean menuangkan kopi untuk dirinya sendiri lalu berinisiatif untuk bertanya. Dari setiap aspek, kamu punya uang dan kekuasaan sekarang. Setidaknya, kamu tidak seperti dulu saat harus mengandalkan Nora untuk segala hal. Ucap Nyonya Perkins dengan sungguh-sungguh. May dan Ingram pun memandang Nyonya Perkins dengan sedikit ketidakpahaman. Padahal selama 2 tahun ini, Nyonya Perkins tidak pernah bersikap begitu sopan pada Sean seperti hari ini. Ingram dan May merasa Nyonya Perkins memang merencanakan sesuatu. Dia pasti merencanakan sesuatu karena ada maksud tersembunyi dalam ucapannya. Nyonya Perkins, saya kurang suka berbasa-basi. Jadi, jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya langsung katakan saja padaku. Sean mengerutkan kening, lalu berbicara pada Nyonya Perkins. Nyonya Perkins terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah. Aku tidak akan berbasa-basi. Sebelum ini, kamu tidak mampu mengurus diri sendiri, dan kamu dulu mungkin tidak akan selamat jika meninggalkan keluarga Perkins. Karena itu, Nora ingin menjagamu, dan aku tidak terlalu ikut campur meskipun aku tidak senang. Dan sekarang kamu mampu mengurus dirimu sendiri dan uangmu banyak, kamu bisa dengan mudah memperkerjakan seseorang untuk mengurusmu. Jadi, aku pikir sudah waktunya kamu dan Nora berpisah. Ketika Nyonya Perkins berkata seperti itu, akhirnya Sean, May, dan Ingram mengerti maksud Nyonya Perkins. Ternyata maksud Nyonya Perkins yang sebenarnya adalah ingin mengusir Sean dari keluarga Perkins. Untuk masalah ini, May memang sangat mendukung. May pernah bertaruh dengan Sean saat itu. Jika Sean bisa menyatakan cinta kepada Nora di Hotel Lakeside pada tanggal 9, May tidak akan lagi ikut campur dengan urusan Sean dan Nora. Dan saat ini, Nyonya Perkins yang ingin mengusir Sean. Jadi, masalah ini tidak ada hubungannya lagi dengan May. Bu, apa maksudmu? Sudah 2 tahun Sean tinggal bersama keluarga Perkins. Dia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Kenapa kamu mengusirnya setelah kita mengalami kesulitan selama 2 tahun dan sekarang semuanya mulai membaik? Ingram mengerutkan kening dan menatap Nyonya Perkins dengan sangat bingung. Bab 426, memaksa Sean untuk pergi. Aku mengambil keputusan ini karena suatu alasan. Sean bisa menjaga dirinya sendiri sekarang, dan dia bisa bertahan tanpa keluarga Perkins. Jadi, dia tidak perlu lagi tinggal bersama keluarga Perkins. Nyonya Perkins sejenak bimbang, tetapi pada akhirnya dia masih berbicara dengan kejam. Tapi dia telah menyelamatkan hidupmu. Ingram langsung berdiri. Ingram yang memiliki sifat lugas, tidak bisa menerima usulan Nyonya Perkins. Sedangkan, May terus menginjak kaki Ingram di bawah meja. Namun, Ingram membiarkan May menginjak kakinya, bersikap seakan-akan tidak menyadarinya. Ingram tak sekalipun menatap May. Aku tahu. Aku juga merasa berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi dia harus pergi. Nyonya Perkins melambaikan tangannya, masih tidak berubah pikiran. Sean, aku mohon tinggalkan keluarga Perkins. Jika kamu meninggalkan keluarga Perkins,
kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan kepadaku, dan aku akan berusaha memenuhi kebutuhanmu sebanyak yang aku bisa. Nyonya Perkins langsung berbalik menatap Sean tanpa menunggu Ingram berbicara. Sean mengerutkan kening. Sikap Nyonya Perkins membuatnya berpikir bahwa mungkin ada rencana tersembunyi dalam masalah ini. Nyonya Perkins, apa ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Perkins? Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa memberitahu saya. Saya akan membantu demi Nora. Sean meremas jari-jarinya dan menatap Nyonya Perkins sambil bertanya. Namun, Nyonya Perkins tersenyum pahit ketika mendengar ucapan Sean. Nyonya Perkins memang berharap Sean bisa membantu. Tapi masalah ini tentang grup Acton. Memang benar Sean kenal dengan Scott, tapi Scott pun tidak bisa meyakinkan grup Acton. Bagaimana orang cacat seperti Sean bisa membantu? Jika kamu benar-benar ingin membantu keluarga Perkins, tinggalkan saja keluarga Perkins. Itu merupakan bantuan terbesar yang bisa kamu berikan kepada kami. Nyonya Perkins perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sean. Ibu, apa yang sedang terjadi? Apa ada yang mengancam? Apa Hawk yang mengancam? Apa yang akan dilakukan keluarga Eason? Keluarga Perkins tidak akan takut pada mereka. Ingram mengerutkan kening dan bertanya pada Nyonya Perkins. Bukan. Berhenti bertanya! Nyonya Perkins pun sangat kesal karena membuat keputusan ini. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang tidak bersyukur, tetapi Nyonya Perkins saat ini harus membuat pilihan ini demi masa depan keluarga Perkins. Apakah Hawk bisa memberinya jawaban yang memuaskan atau tidak? Nyonya Perkins tetap ingin mencobanya. Tapi Ingram masih tidak mau menyerah. Aku bilang, jangan bertanya! Nyonya Perkins menggebrak meja dengan keras dan langsung berdiri, seakan-akan dia sedang sangat marah. Bu, aku tetap akan bertanya meski Ibu marah. Sean dan Nora sudah dijodohkan. Ayah sudah mengatur pernikahan ini. Apa mungkin Ibu tidak lagi menganggap serius perkataan ayah? Ingram mengertakkan gigi, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membantah Nyonya Perkins. Justru karena aku menganggap serius ucapannya. Itu sebabnya Sean harus pergi. Mata Nyonya Perkins membelalak saat dia menatap Ingram, dan dia berteriak keras. Apa maksud Ibu? Ingram dan Sean terkejut. Jika keluarga Perkins ingin berkolaborasi dengan grup Acton, Sean harus meninggalkan keluarga Perkins. Nyonya Perkins terdiam selama beberapa detik, kemudian dia perlahan duduk. Mendengar itu, Sean dan Ingram serempak mengerutkan kening. Ingram ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Jadi, Sean, aku minta maaf karena melakukan ini padamu. Tapi kamu harus meninggalkan keluarga Perkins. Kamu boleh membenciku. Tapi aku harus melakukan ini demi masa depan keluarga Perkins. Nyonya Perkins mengertakkan gigi dan berbalik untuk melihat Sean ketika dia berbicara. Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa dengan mengusirku, maka keluarga Perkins akan bisa berkolaborasi dengan grup Acton? Sean menganggap ini lucu. Grup Acton adalah milik Sean. Tapi siapa yang membuat keputusan ini dan menyebarluaskan berita ini? Jangan bertanya lebih jauh lagi. Anggap saja ini permintaan dariku. Jadi, tolong tinggalkan keluarga Perkins. Lagi pula, kamu bisa mengurus dirimu sendiri, bahkan setelah kamu meninggalkan keluarga Perkins. Tidak perlu terus bergantung kepada kita. Nyonya Perkins tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Saya tidak akan pergi. Namun, Sean menggeleng dan menolak Nyonya Perkins. Saya sudah pernah bilang bahwa saya hanya mendengarkan perkataan Nora di keluarga Perkins ini.
Saya tidak akan pergi kecuali dia yang menginginkan saya pergi. Tidak ada yang bisa mengusir saya, termasuk Anda. Sean berbicara dengan sangat serius. Nora tidak akan mengusirmu. Tapi Nora akan punya masa depan yang lebih baik dengan kepergianmu. Aku jamin aku akan membiarkan Nora menjadi penanggung jawab kolaborasi dengan grup Acton ini. Ketika kamu pergi, keluarga Nora pun akan bisa menikmati bagian dari keuntungan perusahaan Perkins dan semua fasilitas yang menyertainya. Nyonya Perkins sangat memahami perasaan Sean pada Nora. Jadi dia langsung menawarkan syarat seperti itu. May adalah orang pertama yang bersemangat ketika mendengar itu. Sean, jika kamu benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk Nora, cepat katakan setuju. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena aku akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. May menggebrak meja dan berbicara dengan Sean. Bahkan jika saya pergi, grup Acton tidak akan bekerja sama dengan keluarga Perkins. Sean menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu adalah pimpinan grup Acton? May mendengus dengan dingin saat dia berbicara kepada Sean dengan sikap menghina. Bab 427 menjemput. Sean mengernyit menatap May. Ingin sekali dia berkata jujur. Namun, memikirkan kerentanan identitas Bane dan Theo, Sean tidak bisa membongkar hal ini sekarang. Jadi, untuk saat ini dia harus menahan diri. Beri saya sedikit waktu untuk menangani masalah ini, dan saya akan menjelaskannya pada Anda. Sean berpikir sejenak, tapi dia tetap tidak banyak bicara lagi. Dia hanya memandang Nyonya Perkins dengan tulus. Nyonya Perkins menatap Sean beberapa detik, lalu mengangguk. Aku akan memberimu waktu sehari untuk mengurus apa yang perlu diurus. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dikatakan kepada Nora. Hal pertama yang harus dilakukan besok pagi adalah kamu harus meninggalkan keluarga Perkins. Nyonya Perkins melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Sean pergi lebih dulu. Oke. Tanpa banyak bicara, Sean langsung memutar kursi rodanya dan pergi meninggalkan kediaman Perkins. Saat itu, dia bingung dan marah. Perusahaan yang dia dirikan sendiri kini digunakan untuk mengancam dirinya sendiri. Ini pasti lelucon. Sean akan bertanya pada Theo apa yang terjadi di sini. Setelah Sean pergi, Nyonya Perkins menatap May dan Ingram lagi. Ingram, aku tahu kamu tidak setuju denganku, tapi... Belum sempat Nyonya Perkins menyelesaikan apa yang dia katakan, Ingram menyela. Bu, sejak aku kecil ayah selalu berkata padaku bahwa kita harus selalu benar. Kita harus menjadi orang yang menepati janji kita dan harus membalas kebaikan orang lain. Aku bisa mengabaikan hal lain, tapi aku tahu dia telah menyelamatkan hidupmu. Jika Sean tidak turun tangan, aku mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Ingram mengertakkan gigi dan membela Sean. Sedang bicara omong kosong apa kamu ini? Nyonya Perkins diberkati umur panjang. Bahkan jika Sean tidak melakukan apapun, Nyonya Perkins akan tetap baik-baik saja. Dan Nyonya Perkins melakukan ini untuk kebaikan keluarga Perkins. Jadi mengapa kamu tidak bisa memahaminya? May mengerutkan kening sambil menatap Ingram, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Tutup mulutmu! Namun, Ingram yang jarang berdebat dengan May justru meneriaki May saat itu. May ketakutan, lalu dia menatap Nyonya Perkins. May tidak berani melanjutkan perdebatan itu. Bu, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikan perusahaan Perkins. Tapi tidak ada orang yang bisa bertahan tanpa keyakinan dan tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa keyakinan. Jika kita mengusir Sean, kita akan mengkhianati keyakinan kita. Bahkan jika keluarga Perkins bisa mendapatkan beberapa keuntungan langsung dan sementara, itu pasti tidak akan bertahan lama.
Mata Ingram melebar saat dia berbicara dengan tegas. Bahkan jika keuntungannya tidak bertahan lama, itu lebih baik daripada menurun. Berhenti mengatakan padaku apa yang harus kulakukan. Bahkan jika itu menjadi pengkhianatan, aku akan mengakuinya. Sean harus meninggalkan keluarga Perkins. Aku telah mengambil keputusan, dan aku tidak akan pernah berubah pikiran. May, yakinkan Sean lagi setelah kamu kembali. Katakan padanya, dia lebih baik segera pergi. Nyonya Perkins tak mau lagi berdebat dengan Ingram. Setelah selesai berbicara, dia langsung kembali ke kamar tidurnya. Baiklah. Berhenti bersikap keras kepala. Dalam masyarakat saat ini, siapa yang tidak tertarik pada keuntungan? Kamu benar-benar pria yang keras kepala. May menatap Ingram dengan marah lalu menyeretnya pergi. Setelah Sean meninggalkan kediaman Perkins, dia langsung menelpon Theo. Sean awalnya ingin pergi sendiri ke grup Acton, tapi kemudian dia ingat bahwa dia harus menemani Nora nanti untuk menjemput Regina. Jadi, dia menghubungi Theo lewat telepon saja. Kamu perlu apa, Sean? Theo, di ujung telepon, bertanya dengan suara yang dalam. Sean jarang menelpon Theo, kecuali jika ada sesuatu yang mendesak. Apa yang telah dilakukan grup Acton dalam 2 hari terakhir? Sean sedang berada di dalam mobil saat itu. Dia bertanya sambil mengerutkan kening. Semua sedang ditata secara rahasia, seperti yang kamu katakan. Ketika tata letaknya selesai, kita akan bisa mengepung properti keluarga Eason dan keluarga Perkins. Pada saat itu, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Kita juga sudah mengakuisisi Hotel Lakeside. Theo memberi Sean gambaran situasinya dengan singkat. Apakah seseorang dari grup Acton yang melakukan kontak dengan seseorang dari keluarga Perkins? Sean mengangguk, lalu bertanya lagi. Aku rasa tidak. Semua orang tahu bahwa grup Acton sangat antipati terhadap keluarga Perkins dan Eason. Tidak boleh ada karyawan yang melakukan hal bodoh seperti itu. Theo mengingat-ingatnya sebentar dan berpikir itu seharusnya tidak mungkin. Sean, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Apakah sesuatu telah terjadi padamu? Theo selesai melaporkan situasinya dan bertanya lagi dengan suara yang dalam. Tidak ada yang serius. Beritahu Ben untuk menyelidiki apakah ada seseorang yang telah melakukan kontak dengan keluarga Perkins di belakang kita. Aku ingin tahu siapa orang yang sedang menggali kuburannya sendiri. Sean berbicara dengan nada dingin. Dia akan segera pulih hanya untuk mengetahui ada seseorang yang membuatnya menghadapi kesulitan pada saat ini. Dengan karakter Sean, dia pasti tidak akan mengampuni pihak lain begitu saja. Aku mengerti, dan aku akan mengabarimu secepatnya. Theo mengangguk lalu menutup teleponnya. Sesuatu terjadi karena suatu alasan. Pasti ada pengkhianat di grup Acton. Sean meletakkan ponselnya dan merenungkan masalah ini dalam benaknya. Saat itu, Sean menerima panggilan telepon dari Nora. Sean, penerbangan Reg hampir tiba. Ayo, kita segera ke sana. Cepat jemput aku. Begitu telepon tersambung, terdengar suara Nora dari ujung telepon. Oke. Sean tersenyum ketika menjawab. Kemudian, dia meminta Thomas untuk mengantarnya ke anak perusahaan Perkins. Di Bandara Internasional Kota Riverfall, kerumunan orang luar biasa banyak. Dan cukup banyak orang yang berdiri di aula kedatangan. Nora dan Sean juga sudah menunggu di sini. Sudah beberapa tahun kami tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah Rex sekarang menjadi semakin cantik. Nora menyilangkan tangannya, dan anehnya dia merasa sedikit gugup. Jangan khawatir. Orang-orang berubah penampilan, tapi perasaan tidak berubah.
Sean tertawa dan memberikan komentar yang menghibur. Wes! Raungan keras melintas di atas kepala orang banyak. Penerbangan yang Regina ambil akhirnya tiba. Bab 428. Kembalinya Regina. Wes! Nora langsung berdiri. Dia tampak cemas. Namun, ini juga membuktikan bahwa hubungan Nora dengan Regina memang cukup dekat. Dan sekali lagi, sosok Regina melintas di pikiran Sean. Regina orang yang spontan, pemarah, dan tidak suka basa-basi. Regina tidak akan pernah licik. Memang, Regina orang yang santai. Sean, menurutmu tidak apa-apa jika sekarang aku memakai gaun ini? Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu Reg, dan aku sangat merindukannya. Dia yang melindungiku selama sekolah dulu. Nora menggigit bibirnya karena detak jantungnya semakin cepat. Dulu, ketika mereka masih sekolah, Regina telah membantu Nora menghindar dari tindakan-tindakan pelecehan. Jadi Nora tidak berkencan dengan siapapun selama bertahun-tahun. Benarkah begitu? Aku benar-benar harus berterima kasih padanya saat bertemu dengannya nanti. Sean tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Nora. Beberapa menit kemudian, satu demi satu para penumpang keluar dari pos pemeriksaan keamanan. Nora berdiri, menjulurkan lehernya ke arah pintu keluar dan memperhatikan. Meskipun Nora tidak bertemu Regina selama beberapa tahun, namun Nora masih sangat yakin dia pasti bisa mengenali Regina dalam sekilas. Namun, setelah beberapa menit, Nora tetap tidak melihat Regina. Kenapa dia belum keluar? Nora melihat jam lagi dengan curiga. Sean baru akan mengatakan sesuatu ketika seseorang tiba-tiba berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Fiuh, aku sangat lelah. Aku hampir ketinggalan. Nora, apa baik masih belum datang? Lynette bertanya sambil berlari dengan cepat, sedikit terengah-engah. Lynette, akhirnya kamu di sini. Reg belum keluar, tapi jadwal penerbangannya benar. Nora memastikan informasi penerbangan lagi dan menatap pintu keluar. Tidak apa-apa. Mari kita tunggu sebentar. Lynette tersenyum lalu mengangguk kepada Sean lagi. Sean melihat pintu keluar penumpang dan tiba-tiba berkata, Dia mungkin sudah pulang. Aku pikir kalian para gadis harus pergi ke rumahnya dan menunggunya di sana. Mendengar apa yang Sean katakan, Nora sedikit terkejut lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sean, sedang bicara omong kosong apa kamu ini? Kami semua sudah janjian dengan Reg untuk menjemputnya di sini. Nora sama sekali tidak percaya pada Sean. Lynette pun menggeleng. Dia merasa Sean hanya bicara omong kosong. Sean menggelengkan kepala tak berdaya lalu mengusap ujung hidungnya. Setelah itu, dia tidak banyak bicara lagi. Hanya saja dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang militer, dan itulah sebabnya dia mengatakan itu. Nora dan Lynette tidak mempercayainya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang kami tidak akan berbicara denganmu. Kalau tidak, kita mungkin melewatkan Reg. Nora mengerutkan kening dan melihat lagi ke pintu keluar. 10 menit lagi berlalu. Banyak orang yang keluar dari pintu keluar itu, tapi Regina masih belum terlihat. Sampai tidak ada lagi orang di pintu keluar, dan petugas sudah bersiap menutup gerbang. Nora dan Lynette masih tidak melihat Regina. Apa yang terjadi? Nora dan Lynette saling melirik, lalu menatap Sean dengan sedikit curiga. Mungkinkah yang dikatakan Sean itu benar? Segala hal di militer itu rumit. Aku pikir dia sudah dijemput oleh orang lain dan mengambil penerbangan lain. Ketika Sean melihat Nora menatapnya, dia langsung menjelaskan dengan lembut. Aku akan menelpon Reg.
Nora berpikir sejenak sebelum segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Regina. Namun, tidak bisa terhubung, dan saat itu Reg tidak bisa dihubungi. Seharusnya tidak begini. Kami bicara di telepon kemarin. Kenapa sekarang jadi nomor kosong? Nora terkejut sejenak dan menelpon beberapa kali berturut-turut, semuanya nomor kosong. Nora, kenapa kita tidak melakukan apa yang Sean katakan? Pergi ke rumah Reg dan menunggu. Lynette melirik Sean sebelum mengajukan usul kepada Nora. Tidak mungkin. Lynette, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Nora menatap Lynette tak percaya karena dia sama sekali tidak percaya Sean. Tapi sekarang Reg belum keluar juga. Bagaimana kalau sekarang kita cari tahu saja? Lynette menggeleng tak berdaya. Lynette merasa Nora bertingkah seakan-akan sengaja meragukan Sean. Bahkan Lynette merasa Nora seolah sengaja menutupi sesuatu. Lynette pernah bertingkah seperti itu. Dulu, ketika Lynette naksir seorang senior. Jadi, dia sengaja bersikap seakan-akan tidak peduli dan bahkan bersikap seakan-akan tidak tertarik pada seniornya itu. Sungguh, Lynette hanya berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia menyukai kakak kelasnya itu. Melihat Nora bertingkah seperti itu, Lynette tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Mungkinkah Nora sekarang benar-benar menyukai Sean? Krang? Saat Nora akan mengatakan sesuatu, ponselnya kembali berdering. Nora mengambilnya dan melihat sebuah nomor telepon rumah dengan kode kota Riverfall. Halo, aku Nora. Karena mengira itu adalah klien perusahaannya, Nora segera mengangkat telepon itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Nora membelalakan matanya. Benarkah? Kamu sudah pulang?